Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik iman yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saya berdoa buat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Semua pendengar Maestro dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, berikan inspirasi dan pencerahan supaya firman Tuhan yang mereka dengar boleh membuat iman mereka semakin bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh dapat sampaikan dengan jelas, sistematis dan lengkap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seringkali orang menyebut kekristenan sebagai suatu agama, padahal yang sebenarnya kekristenan bukanlah suatu agama, melainkan suatu iman. Disebut iman karena suatu pengetahuan atau diteguhkan atau dipercayai oleh para pengikutnya. Disebut iman oleh karena nilai dari iman adalah pusat dalam kaitannya dengan korban Kristus di atas kayu salib bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, akar dari iman adalah percaya. Percaya terhadap Tuhan Allah bukanlah merupakan suatu tindakan yang tanpa beralasan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang patut kita percayai. Dia memberikan alasan yang kuat, yang cukup supaya kita dapat mempercayainya. Dia membuktikan bahwa Dia setia dan layak untuk mendapatkan kepercayaan kita. Saudara, iman kita dibangun atas dasar yang sudah kita pikirkan dengan matang dan juga berdasarkan fakta empiris. Kekristenan tidak didasarkan atas dongeng atau mitos, saudara, tetapi atas dasar kesaksian dari mereka yang pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka yang mendengar dengan telinga mereka sendiri. Kebenaran dari Injil didasarkan pada peristiwa-peristiwa sejarah. Jika peristiwa sejarah itu tidak dapat dipercayai, maka tentunya iman Kristen adalah iman yang sia-sia. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa iman Kristen bukanlah hal yang sia-sia, karena kita percaya kepada pribadi atau Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Itu sebabnya kepercayaan kita kepada Kristus bukanlah hal yang sia-sia, tetapi merupakan hal yang benar, yang pasti dan berpengharapan, saudara. Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Saudara-saudari, penulis kitab Ibrani mendefinisikan atau memberikan pengertian iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman pada Tuhan Yesus merupakan landasan bagi pengharapan kita untuk masa yang akan datang. Kita percaya akan apa yang telah dicapai oleh Allah di masa yang lampau. Untuk percaya bahwa Tuhan akan terus dipercaya bukanlah merupakan iman yang didasarkan pada kemurahan hati kita, namun didasarkan pada kemurahan hati dan anugerah dari Allah sendiri. Saudara-saudari, kita mempunyai alasan yang kuat bahwa Allah akan setia menggenapi janji-janjinya bagi orang yang percaya. Ada alasan yang pasti bahwa pengharapan kita sudah pasti akan kita dapatkan karena Tuhan adalah Allah yang setia menggenapi janji-janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Kita semua berjalan ke masa yang akan datang dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita dapat berencana membuat proyeksi-proyeksi ini dan itu. Kita dapat membuat ramalan yang paling baik pun pada dasarnya didasarkan pada perakiraan yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mempunyai pengetahuan berdasarkan pengalaman di masa yang akan datang, saudara. Namun kita hanya dapat mengetahui tentang fakta
yang pernah terjadi di masa lampau dan masa sekarang. Oleh karena itu, satu-satunya bukti yang kuat untuk masa depan kita terdapat pada janji-janji Allah. Disinilah iman menawarkan bukti untuk segala sesuatu yang tidak terlihat. Kita percaya kepada Allah untuk hari esok kita. Saudara-saudari, Allah yang kita percayai yang tidak kelihatan, namun Dia telah menunjukkan kesetiaan terhadap ciptaannya dan di dalam sejarah. Dengan kata lain, Allah yang berdaulat itu turut intervensi dalam seluruh ciptaan dan dalam sejarah umat manusia atau dalam peradaban manusia hingga sekarang, saudara-saudari. Salah satu buktinya adalah campur tangan Allah di dalam dunia adalah peredaran bumi dan tata surya yang masih berjalan sebagaimana mestinya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah bercampur tangan di dalam dunia ini. Artinya Allah telah menyatakan dirinya melalui apa yang dapat dilihat oleh manusia. Hal ini boleh dapat kita bandingkan di dalam Roma 1 ayat yang ke-20. Allah tidak terlihat secara fisik karena memang Allah itu roh yang ilahi, bukanlah suatu materi, saudara-saudari. Apabila Allah dapat dilihat secara fisik dalam kehidupan manusia setiap hari, maka tentu Dia tidak bisa hadir di semua tempat karena keterbatasan fisiknya. Tetapi yang jelas, Allah itu roh, saudara-saudari. Itu sebabnya Dia hadir di mana-mana. Misalnya, pada jam 9 malam ini, Dia hadir di Radio Maestro, Dia hadir di Bandung, dan pada saat yang sama Dia hadir di Surabaya, dan Dia hadir di Jakarta, dan Dia dapat hadir di mana-mana, saudara-saudari. Itulah Allah kita, omnipresent, Allah yang maha hadir. Saudara-saudari, oleh karena Allah berdaulat dan mengendalikan seluruh ciptaannya, maka Dia layak mendapatkan kepercayaan kita. Tetapi hanya percaya saja tidak cukup, saudara. Sebab iman lebih daripada itu. Iman yang sejati mencakup unsur percaya, mempercayakan, dan melakukan, saudara-saudari. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, iman yang demikian tidak ada gunanya, atau iman yang kosong. Lebih jauh, iman yang demikian Rasul Yakobus menyamakannya dengan kepercayaan setan. Karena setan pun percaya kepada eksistensi Tuhan, saudara. Ia gemetar, setan gemetar kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, setan menolak dan tidak taat terhadap kehendak Tuhan. Saudara-saudari, pada malam hari ini saya akan menyampaikan iman mencakup kegiatan percaya, mempercayakan, dan melakukan kehendak Tuhan. Saya akan menyampaikan di bagian yang pertama, iman sebagai kegiatan percaya. Ibu bapak, ada orang Kristen yang membangun imannya bukan pada percaya pada firman Allah, namun mengklaim firman-Nya. Perlu dipahami bahwa antara iman dan klaim adalah dua hal yang berbeda, saudara-saudari. Kata klaim mengandung arti tuntutan, pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Sebagai contoh, bahwa barang-barang elektronik milik si A, karena memang faktanya adalah si A telah membeli dari sebuah toko. Klaim hanya berkaitan dengan hal materi, saudara-saudari, misalnya harta benda atau kekayaan. Tetapi klaim tidak bisa dikorelasikan dengan hal rohani atau hal spiritualitas. Sedangkan iman, saudara-saudari, adalah pengertiannya adalah keyakinan dan kepercayaan seorang kepada Tuhan Yesus. Iman bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita, dan Dia sanggup menggenapi janji-janjinya bagi umat pilihannya. Dengan demikian, kata klaim hanya berkorelasi dengan harta benda atau kekayaan, dan tidak boleh dikaitkan dengan iman Kristen. Mengapa? Begini Bapak Ibu, apabila ada orang yang mengklaim firman Tuhan di ayat ini dan itu misalnya, maka seolah-olah orang tersebut telah memberi firman Tuhan. Dan seolah-olah kita memaksakan Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Padahal yang jelas bahwa Anda tidak pernah membeli firman Tuhan. Kita tidak pernah memaksa Tuhan. Kitalah yang harus menuruti kehendak Tuhan atau kehendak-Nya.
Sebab Alkitab mengajar bahwa Yesus telah menebus dosa umat manusia dengan cara mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudari, artinya Yesus telah melunasi hutang dosa manusia. Atau bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah membeli atau membayar kita dari dosa-dosa kita, supaya kita dimerdekakan dari penjajahan dosa. Untuk itu, dalam merespon firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar, adalah kita menerima dan mempercayai firman-Nya, bukan mengklaim saudara. Ini keliru. Yang benar adalah mempercayai firman Tuhan-Nya, bukan mengklaim. Menurut Saint Agustinus, teolog hebat dari Hippo, dia mengatakan bahwa kepercayaan berasal terutama dalam kehendak. Meskipun kehendak untuk percaya adalah sebelum mengerti. Mengerti harus mengikuti percaya, karena mengerti adalah hadiah dari iman. Oleh sebab itu, jangan berusaha untuk mengerti supaya percaya, tetapi percayalah agar engkau mengerti. Dengan kata lain, pandangan Agustinus juga memiliki aspek intelektual yang kuat. Percaya dengan terang anugerah Tuhan harus menuju pada pengertian apa yang dipercayai. Mengerti datang melalui kemampuan akal yang dibimbing oleh pernyataan dan pengajaran kebenaran. Bagian yang kedua, iman sebagai kegiatan mempercayakan. Saudara-saudari, jika kegiatan iman Kristen, percaya atau believing, terutama menunjuk pada tindakan kognitif, maka kegiatan iman Kristen mempercayakan trusting, terutama bersifat afektif. Kegiatan iman Kristen mempercayakan diekspresikan melalui relasi pribadi yang penuh dengan kepercayaan dengan Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dan mempercayakan diwujudkan dalam kesetiaan, kasih, dan penyerahan diri secara penuh, kepercayaan kepada pemeliharaan, bimbingan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita umat tebusannya. Saudara-saudari, di dalam Mazmur 37 ayat 5 menyatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Di sini Daud menghimbau agar umat Tuhan perlu menyerahkan seluruh aspek kehidupan mereka kepada Tuhan, sebab Dia sanggup bertindak dan menolong umatnya yang berharap kepadanya. Demikian juga Rasul Paulus dan Rasul Petrus meminta agar orang percaya mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama, kemudian Roma 6 ayat yang ke-13, kemudian kita juga dapat melihatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, lalu Mazmur 55 ayat yang ke-22. Sebab semua bentuk penyerahan diri kita tersebut akan menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudari. Percaya saja tanpa mempercayakan diri kepada Tuhan bukanlah merupakan ketaatan. Penyerahan diri secara total kepadanya merupakan bagian dari ketaatan, saudara-saudari. Sebagai akibatnya, Dia akan memakai hidup kita untuk melakukan perkara-perkara yang luhur atau perkara-perkara yang mulia di dalam hidup ini. Tuhan akan terus memakai orang yang berserah diri penuh atau yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, bagian yang ketiga adalah iman sebagai kegiatan melakukan. Saudara-saudari, iman yang sungguh-sungguh melibatkan tindakan nyata atau perbuatan yang nyata. Karena percaya, maka orang bertindak berdasarkan kepercayaannya itu. Iman adalah ketaatan terhadap firman Tuhan, saudari. Sedangkan iman yang semu tentu tidak akan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Iman seperti ini sama dengan menolak atau memberontak terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya iman tanpa perbuatan atau iman tanpa tindakan sama dengan iman yang kosong atau iman yang mati atau iman yang tidak ada gunanya, saudari. Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 20 dan ayat yang ke-26. Saudara-saudari, percaya saja itu baik, tetapi iman yang demikian tidaklah patut dipuji. Karena itu di dalam kitab Yakobus 2 ayat 19, dengan keras Rasul Yakobus menyatakan bahwa engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya, saudara, Rasul Yakobus menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki iman saja tanpa melakukan kehendak Tuhan sama dengan kepercayaan setan. Sebab setan-setan saja percaya Tuhan, saudara. Setan percaya terhadap eksistensi Tuhan. Setan percaya akan keberadaan Tuhan. Tetapi masalahnya, dia menolak Allah. Dan yang kedua, dia tidak taat terhadap firman Tuhan. Lebih jauh, Yakobus memberikan ilustrasi seperti ini, saudara-saudari. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Saudara-saudari, di sini Yakobus menekankan agar orang percaya tidak hanya memiliki iman saja, namun perbuatan juga. Artinya, keduanya harus berjalan seimbang dalam perjalanan iman Kristen. Saudara-saudari, menurut Dr. Eka Dharmaputra menyatakan bahwa antara iman dan perbuatan dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan ekspresi tindakan yang murni dari iman, sehingga orang percaya tidak bisa memilih mana yang lebih penting atau mana yang ingin dimilikinya. Bagi Bonhoeffer, dia mengatakan iman dan ketaatan tidak dapat dipisahkan, karena iman hanya nyata ketika ada ketaatan, saudara-saudari. Tidak ada iman artinya tanpa ketaatan, atau tidak ada iman tanpa ketaatan. Dan iman hanya menjadi iman dalam tindakan ketaatan. Saudari, apabila kita hanya beriman saja tanpa melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang memang memerlukannya, maka iman kita sama dengan iman yang kosong atau iman yang mati, atau iman yang tidak bermanfaat. Hal ini paralel dengan Amsal 28 ayat yang ke-27. Dan penulis kitab Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kata Yakobus 4 ayat yang ke-17. Saudara-saudari, dalam menghadapi realita hidup di dunia ini, kita tidak hanya percaya kepada kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan, tetapi juga perlu berupaya dan bekerja keras dalam hidup ini. Dengan kata lain, percaya dan bertindak atau berusaha, berdoa dan bekerja. Hanya iman saja tanpa tindakan nyata, maka tidak akan ada hasilnya, saudara-saudari. Demikian juga hanya berdoa saja tanpa bekerja, maka hidup kita akan susah. Dan tentu kita akan mengalami kemiskinan. Maka kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Artinya, saudara-saudari, antara iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus ada keseimbangan. Tanpa itu maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan dan pandangan kita. Dan tanpa itu akan menyebabkan kegelapan persepsi atau kegelapan logika di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kesimpulannya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal itu merupakan anugerah. Atau dengan kata lain, hal itu merupakan pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Karena iman kepadanya itu bukan karena upaya dan kebaikan kita, tetapi itu hanya semata-mata karena kemurahan dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, iman itu melibatkan aspek informasi, pengetahuan rasional atau pengetahuan logis, kemudian mencakup aspek atau fakta empiris. Iman yang sejati itu mencakup percaya, mempercayakan, dan melakukan kehendak Tuhan. Antara iman dan perbuatan dapat dibedakan, saudari, namun tidak dapat dipisahkan karena itu merupakan satu paket.
sama seperti uang logam, saudara-saudari. Ada gambarnya di sisi di bagian kiri dan kanan. Itu merupakan satu paket. Keduanya merupakan ekspresi atau tindakan yang murni dari iman, sehingga orang percaya tidak bisa memilih mana yang lebih penting atau mana yang ingin dimilikinya. Saudara-saudari, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong, atau iman yang tidak ada gunanya, atau iman yang tidak bermanfaat. Hanya iman saja tanpa tindakan atau kenyataan nyata terhadap kehendak Allah, maka itu sama dengan iman setan, saudara-saudari. Tentu kita sebagai pengikut Yesus tidak mau dikecam seperti yang diutarakan oleh penulis kitab Yakobus tersebut. Oleh karena itu, iman kita haruslah sungguh-sungguh diekspresikan atau diwujudkan dalam tindakan ketaatan yang nyata terhadap seluruh perintah Tuhan dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Singkat kata, ibu bapak saudara-saudari, mempercayai Tuhan dan kebenarannya bukan berarti meniadakan atau mengabaikan aspek tanggung jawab manusia kepada Tuhan, sesama, diri sendiri, alam semesta, dan lingkungan sekitarnya. Saya percaya bahwa iman yang sejati, setiap orang yang memiliki iman yang sejati, itu akan melibatkan tindakan percaya, tindakan melakukan, dan tindakan mempercayakan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaan untuk refleksi dan penerapan. Yang pertama, ibu bapak saudari, apakah iman itu? Yang kedua, sudahkah Anda beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Bila sudah, apakah buktinya? Jika belum, mengapa demikian? Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana perwujudan dari iman yang sejati? Yang keempat, menurut Anda, mengapa hanya iman saja tanpa ketaatan pada Tuhan dipersemakan dengan iman setan? Yang kelima, sudahkah Anda mewujudkan iman Kristen dalam perbuatan nyata di dalam kehidupan Anda setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada malam hari ini bagi pendengar Radio Maestro atau Sobat Maestro yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkhotbah, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tapi hamba percaya, saya percaya Roh Kudus terus berkarya, Roh Kudus terus memberikan pengertian di dalam hati mereka, supaya mereka mengerti dan melakukan iman mereka, atau terus membangun hidup yang lebih dekat dengan Tuhan melalui percaya, beriman kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Saya berdoa khususnya bagi rekan-rekan, bagi sahabat, teman-teman, dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini mereka mengalami sakit. Saya berdoa supaya Tuhan tolong mereka. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi orang-orang yang sakit, Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup menyembuhkan mereka, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan mereka. Saya juga berdoa di hari-hari ini, Tuhan, berbagai tantangan dihadapi oleh berbagai masyarakat, baik di kota Bandung dan di seluruh Indonesia. Saya berdoa khususnya bagi kota Bandung, bahwa masyarakat hari-hari ini panik dengan masalah-masalah yang sedang terjadi dengan virus corona. Itu sebabnya hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman kepada mereka, Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada pertolongan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan datang dan menolong mereka. Saya juga berdoa bagi pemimpin kami Kota Bandung, Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Saya berdoa Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, sehingga dapat menolong dan dapat memberkati warga masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Saya juga berdoa bagi Indonesia. Ya Tuhan, hari-hari ini seluruh Indonesia, sebagian daripada provinsi Indonesia menghadapi hal yang sama, yaitu virus corona. Saya berdoa supaya Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka yang sakit, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka,
Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong mereka dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa juga khususnya bagi Presiden kami, Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden dan para pembantunya. Saya berdoa supaya Tuhan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, supaya setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap pilihan-pilihan, setiap keputusan-keputusan itu dapat membuat keputusan-keputusan yang membawa kesejahteraan, kebaikan, dan pertolongan bagi seluruh warga Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan kabar baik firman Tuhan ini boleh dapat bersuka cita, memperoleh inspirasi, mengalami transformasi, dan mengalami perubahan oleh karena firman Tuhan mampu memperbaiki kelakuan manusia. Firman Tuhan mampu merubah hidup manusia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda diberkati melalui program ini dan ingin mendukung program Suara Inspirasi ini, Anda dapat sampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0724 580793. Sekali lagi 0724 580793. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.